Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang fluida bagian yang kedua. Nah, ini adalah meneruskan tentang materi fluida yang bagian pertama ya. Oke, di sini yang akan dibahas masih mengenai fluida statis dan kemudian disambung dengan fluida dinamis. Oke, lanjutan bahasan fluida statis. Baik, kita akan bahas tentang tegangan permukaan. Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk meregang sehingga permukaannya nampak seolah dilapisi oleh suatu lapisan. Nah, ini disebabkan oleh adanya gaya kohesi dari fluida atau zat cair. Oke, seperti di gambar kita lihat di situ. Jadi di atas permukaan zat cairnya itu seolah-olah ada lapisan. Sehingga terlihat bahwa serangga itu sedang berdiri di atas lapisan yang berada di atas permukaan zat cair. Oke, jika dirumuskan, rumusnya adalah gamma sama dengan F per 2L. Oke, di sini keterangannya adalah, di mana F ini adalah gaya Newton, gamma ini adalah tegangan permukaan, satuannya Newton per meter, dan L-nya adalah panjang lapisan, satuannya adalah meter. Tegangan permukaan air ini berbanding terbalik dengan suhunya. Jadi jika suhu dinaikkan, maka tegangan permukaan semakin kecil. Nah, jadi pendapat bahwa kalau mencuci pakaian dengan air yang panas lebih bersih ini adalah benar. Karena tegangan permukaannya itu semakin kecil gitu loh. Nah, kemudian bisa juga kita menambahkan zat surfaktan yang ada pada deterjen. Nah, zat ini berfungsi juga untuk menurunkan tegangan permukaan zat cair sehingga hasil cucian akan lebih bersih. Karena di sini saat tegangan permukaan ini menurun, jadi air bisa membasahi pori-pori kainnya dengan lebih baik. Oke, contoh peristiwa tegangan permukaan zat cair diantaranya adalah seperti di gambar kita bisa lihat bahwa ada serangga yang terlihat dapat berdiri di atas permukaan zat cair. Nah, kemudian bukan semata karena tubuhnya ini ringan, tetapi memang karena adanya tegangan permukaan zat cair. Kemudian jarum yang bisa terapung di atas air. Nah, padahal di sini massa jenis jarum ini lebih besar dari massa jenis air. Tapi kalau misalnya kita mencoba meletakkan jarumnya pelan-pelan di atas air yang tenang, maka jarum itu bisa terapung karena ada tegangan permukaan zat cair tersebut yang menahan gaya berat dari jarumnya. Nah, oke, selanjutnya, nah di sini ada deterjen dan sabun ya. Nah, seperti yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa produk sabun mandi dan deterjen ini akan menurunkan tegangan permukaan zat cair. Oke, di sini kita akan ke soal tegangan permukaan. Nah, sebatang kawat dibengkokkan dengan huruf U, kemudian kawat kecil peki yang bermassa, di sini ada massanya ya, massa 2 gram. Kemudian kawat tersebut dicelupkan ke dalam cairan sabun. Nah, sehingga agar seimbang, ini digantungkan lagi massanya yaitu 0,1 gram. Ini digantungkan benda. Panjang kawat adalah 10 cm. Gravitasinya adalah 9,8. Berapa tegangan sabun tersebut? Oke, di sini. Tadi ya, massa diketahui 0,2 gram dijadikan kilogram menjadi 2 kali 10 pangkat min 4 kilogram. Panjang kawatnya adalah 10 atau dijadikan meter adalah 10 pangkat min 1 meter atau 0,1 ya. Kemudian massa bendanya adalah 0,1 gram sama dengan dijadikan kilogram menjadi 1 kali 10 pangkat min 4. Kemudian gravitasinya adalah 9,8. Oke, ditanya adalah tegangan permukaan lapisan sabun. Maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Gamma sama dengan F per 2L. Di mana di sini F-nya kita belum tahu, F-nya berapa. Nah, F kita bisa menggunakan rumus M kali G. Nah, perlu kita ingat, massanya di sini ada dua, yaitu massa kawat dan massa benda. Sehingga ini dijumlahkan. Berarti hasilnya adalah
3 kali 10 pangkat min 4. G-nya adalah 9,8, maka hasilnya adalah 2,94. Kemudian barulah kita masukkan ke rumus gamanya, yaitu berarti F per 2L, berarti 9,94 kali 10 pangkat min 3 dikali 2 dikali 10 pangkat min 1, maka hasilnya adalah 1,47 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Oke, selanjutnya kita ke kapilaritas. Kapilaritas ini merupakan salah satunya juga poin dari fluida statis. Kapilaritas ini merupakan segala gejala turun atau naiknya permukaan zat cair dalam pipa yang sempit. Nah, gejala ini disebabkan oleh gaya adhesi dan kohesi antara zat cair dengan dinding celahnya. Akibatnya, bila pembuluh kaca dimasukkan dalam zat cair, permukaannya menjadi tidak sama. Nah, gaya adhesi dan kohesi ini adalah gaya tarik-menarik antar partikel. Bedanya kalau adhesi ini adalah partikelnya tidak sejenis, kalau kohesi ini adalah sejenis. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu 2. Karena di sini kita sudah pakai gamma ya, maka di sini tegangan permukaannya kita pakai T aja, nggak apa-apa. Nah, jadi biar membedakan ya. Untuk kapilaritas rumusnya 2T cos theta per Rho kali G kali R. Nah, jadi di mana tetanya ini adalah sudut kontak, R-nya jari-jari pipa kapiler, dan Rho-nya ini adalah massa jenis zat cair. Manfaat kapilaritas. Jadi kalau misalnya pada manusia bisa kita lihat dari hemoglobin akan mengambil suatu oksigen dari paru-paru dan akan dilepaskan pada saat sel darah merah melewati pembuluh kapiler. Kemudian kalau pada ikan adalah filamen yang terdapat di pembuluh darah insang yang mengandung pembuluh kapiler untuk memudahkan suatu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau pada tumbuhan, kapiler merupakan sebuah unsur dari rambut, akar, dan batang tubuh yang terjadi sehingga air dan zat hara dari dalam tanah akan naik menuju batang, dahan, dan ranting pohon. Oke, kemudian ada selanjutnya adalah kerugian kapilaritas. Kerugian kapilaritas bisa dilihat dari menyerapnya air di dinding. Nah, kemudian lumut yang menempel. Kemudian cat dinding rumah menjadi rusak dikarenakan air yang diserap oleh dinding. Contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari, naiknya minyak pada sumbu kompor, kemudian naiknya minyak pada sumbu lampu, kemudian naiknya air pada musim hujan ke dinding sehingga dinding rumah basah, kemudian naiknya air tanah melalui akar dengan pembuluh-pembuluh tumbuhan, air yang menggenang kemudian dapat diserap oleh kain pel, kemudian cairan tinta yang tumpah dapat diserap oleh kapur tulis atau kertas ishab. Oke, di sini contoh kapilaritas, contoh soalnya. Sebuah pipa kapiler memiliki diameter, ini diameternya. Kemudian jangan lupa ini adalah air raksa, Rho air raksa 13.600 kg per meter kubik. Sudutnya adalah 140 derajat. Oke, di sini kemudian tegangan permukaannya sudah diketahui 0,06. Oke, tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Nah, maka hasilnya adalah negatif 0,0023. Nilai negatif adalah menunjukkan bahwa adanya penurunan permukaan raksa di pipa kapiler. Oke, ini 140 derajat ya harusnya ya. Oke. Nah, selanjutnya. Dalam fluida statis juga dibahas tentang yang namanya viskositas. Viskositas ini merupakan ukuran kekentalan fluida. Jadi kalau misalnya zat cair ini kan kita tahu ada yang encer dan ada yang kental. Nah, itu yang disebut dengan viskositas, yaitu ukuran kekentalannya. Makin besar viskositasnya, maka makin sulit suatu fluida itu mengalir. Oke, selanjutnya. Nah, zat yang memiliki kekentalan yang lebih rendah akan menyebabkan antar molekul zat kecil untuk bergesekan dengan gelas sehingga yang terjadi sudah tentu lajur aliran akan lebih cepat dibanding dengan zat yang memiliki kekentalan yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau misalnya yang lebih kental ini menyebabkan adanya molekul zat kecil yang bergesekan sehingga dia cepat melajunya gitu ketimbang yang lebih kental. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas, tekanan, temperatur, kehadiran zat lain, ukuran dan berat molekul.
kekuatan antar molekul, konsentrasi larutan. Rumus viskositas. F sama dengan eta dikali A dikali V per L, di mana F-nya adalah gaya yang bekerja Newton, A-nya adalah luas keping yang bersentuhan dengan fluida meter kuadrat, V-nya adalah kelajuan fluida meter per sekon, L-nya adalah jarak antar keping, eta-nya adalah koefisien viskositas. Oke, di sini juga ada rumusnya kalau misalkan benda itu bergerak dalam fluida berbentuk bola. Nah, maka rumusnya adalah Fs sama dengan 6V eta R kali V. Di mana eta-nya ini adalah koefisien viskositas, R-nya jari-jari, V-nya adalah kelajuan, dan nilai V-nya di sini, oke, nilai V ini bisa 3,14 atau 22/7, tergantung dari jari-jarinya. Kalau jari-jarinya misalkan kelipatan dari 7, kalian bisa menggunakan 22/7. Oke, selanjutnya adalah kalau misalkan benda itu dijatuhkan bebas dalam fluida kental. Kemudian ada kecepatan maksimumnya. Nah, kecepatan maksimum ini yang disebut dengan kecepatan terminal. Kecepatan terminal rumusnya adalah V sama dengan G VB per 6V eta kali R kali rho benda dikurang rho fluida. Oke. Di situ ada keterangan-keterangannya ya, bisa dilihat. Oke, selanjutnya adalah kalau misalnya bendanya berbentuk bulat, berbentuk bola, maka bisa pakai langsung rumus ini. 2R kuadrat G per 2 eta rho B per rho F. Oke. Contoh soalnya di sini. Sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm jatuh ke dalam bak berisi oli yang memiliki koefisien viskositas 110 kali 10 pangkat min 3. Ini pangkat ya harusnya. Pangkat min 3. Oke. Newton second per meter kuadrat. Tentukan besar gesekan yang dialami oleh kelereng jika bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Oke, kita tahu kelereng bentuknya adalah bola. Yang ditanya adalah besar gesekan, berarti gaya gesek, berarti Fs. Atau di sini ditulisnya Fp, sama aja ya, Fs atau Fp. Nah, pakai rumusnya 6V eta kali R kali V. Kita tinggal masukkan saja semua rumusnya. Untuk memudahkan nilai V-nya nggak usah dimasukin dulu. Kalau misalkan di soal esai, jadi ditulis aja ya. Kecuali kalau misalnya di pilihan ganda dan itu ada angkanya. Jadi harus dimasukkan. Nilainya 3,14 atau 22/7. Oke, selanjutnya soalnya hampir sama, tapi yang ditanya adalah kecepatan. Oke, karena bentuknya gotri ini adalah lingkaran, bola, maka dia menggunakan rumus Vt sama dengan 2R kuadrat G per 9N. Karena yang di sini ditanya adalah kecepatan. Oke, berarti pakai rumusnya ini ya. Dimasukkan semua. Jadi hasilnya adalah 116,2 kali 10 pangkat min 2 atau 1,16 meter per sekon. Oke, next sekarang kita ke fluida dinamis. Nah, di sini ada pengertian fluida dinamis bahwa fluida dinamis ini adalah fluida yang bergerak, tapi memiliki kecepatan yang konstan, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, dan tidak turbulen. Ciri-ciri fluida dinamis, alirannya tunak, alirannya tak rasional, tidak konversibel, tak kental. Oke, jenis-jenis fluida dinamis. Aliran lurus atau laminer dan aliran turbulen. Jadi kalau misalnya bisa dilihat di gambarnya, kalau misalnya aliran lurus atau laminer, ini alirannya adalah mulus. Jadi contohnya adalah seperti aliran yang melalui pipa atau selang, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau digambarkan seperti ini, jadi dia mulus. Kalau turbulen dia seperti riak seperti ini ya. Jadi kayak lingkaran-lingkaran tak menentu yang menyerupai pusaran seperti ini. Nah, contohnya adalah selokan, air di sungai. Ya, kalau digambarkan seperti ini. Oke, selanjutnya adalah, nah dalam fluida dinamis ini ada beberapa poin yang harus kalian pelajari. Di antaranya adalah debit aliran. Debit aliran ini adalah di mana besarnya ukuran air yang keluar dari suatu sumbernya, gitu loh. Nah, di sini debit aliran ada hubungannya dengan volume, waktu, dan kecepatan.
ada dua rumusnya. Yang pertama adalah Q sama dengan V per T, di mana V-nya ini V besar. V besar ini adalah volume. Nah, kemudian yang kedua T-nya adalah waktu. Oke. Kemudian rumus kedua adalah Q sama dengan A kali V, di mana V di sini kecepatan aliran atau laju. Jadi bedakan ya antara V besar dan V kecil. Kalau untuk V besar ini volume, pakainya V per T. Kalau misalnya untuk V kecil, kecepatan, pakainya A kali V. Oke, contoh soal debit air. Ahmad mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah keran. Oke, seperti pada gambar. Jika luas penampang keran adalah 2 cm persegi dan kecepatan aliran di keran adalah 10 meter per sekon, tentukan A. debit air, B. waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Oke, pembahasan di sini. Untuk yang pertama yang diketahui adalah, oke, di sini A-nya ya. Oke, luas penampangnya. Luas penampangnya adalah 2 cm persegi dijadikan meter. Ini. Kecepatannya 10 meter per sekon. Maka debit airnya adalah, oke, ada A, ada V, berarti pakai A kali V. Berarti hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Waktu yang diperlukan. Nah, di sini kan Q-nya udah ketahuan. Berarti tinggal pakai rumus Q sama dengan V per T. V-nya ini pakai volume ya. Volume. Volumenya berapa? Volumenya adalah 20 liter atau 20 kali 10 pangkat min 3 meter kubik dari soalnya kan. Kemudian tinggal dicari T-nya aja ya, berarti tinggal dibalik aja rumusnya kan. Maka hasilnya adalah T sama dengan 10 sekon. Oke, contoh selanjutnya adalah fluida mengalir dalam pipa yang berjari-jari 10 cm dengan laju 10 cm per detik. Berapa laju aliran volumenya? Kita tahu bahwa jari-jarinya 10 cm, V-nya 10 cm per detik. Berarti ada V kecepatan ya. Berarti kita pakai rumus Q sama dengan A kali V. Di mana A-nya ini adalah luas permukaan. Oke, kita tahu bahwa pipa ini kan dia bentuknya lingkaran ya. Seperti ini. Nah, ini pipa kan ya. Pipa bentuknya seperti ini. Berarti tinggal kita cari luas permukaan lingkaran. Rumusnya apa? V R kuadrat untuk luas permukaan lingkaran. Nah, maka tinggal dimasukkan saja V kali 10 pangkat 2 kali 10. 3,14 kali 100 kali 10. Hasilnya adalah 3140 cm kubik per detik. Oke, selanjutnya kita bahas tentang persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ialah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita contohkan seperti ini. Ada aliran fluida yang mengalir masuk ke sini. Kemudian dia keluar juga dari sini. Nah, walaupun bentuk penampangnya beda, di sini lebih besar, di sini lebih kecil, namun karena adanya persamaan kontinuitas ini, debit air yang mengalir ini akan sama. Artinya debit air yang mengalir yang dari yang pertama akan sama dengan debit air yang mengalir yang kedua. Berarti di sini rumusnya Q1 sama dengan Q2. Atau A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Atau juga bisa V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ingat, ini adalah V-nya adalah kecepatan. Kalau yang ini adalah volume. Bedakan ya antara V kecepatan dengan V volume. Oke, contoh soalnya. Pipa saluran air bawah tanah memiliki bentuk seperti gambar berikut. Oke, jika luas penampang pipa besar adalah 5 meter persegi, luas penampang pipa kecil adalah 2 meter persegi, dan kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 15 meter per sekon. Tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Oke, di sini langsung pembahasan. Di mana persamaan kontinuitas kita tulis A1 V1 sama dengan A2 V2. A1-nya, berarti A1 adalah luas penampang yang pertama, yaitu 5 meter per sekon. V1 kecepatan saat di penampang yang pertama, yaitu 15 meter per sekon. Kemudian luas penampang yang kecil adalah 2. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan air yang mengalir pada pipa yang kecil. Maka tinggal dimasukkan saja.
15 kali 5 kemudian dibagi 2. Maka hasilnya adalah 37,5 meter per sekon. Oke, selanjutnya ada soal lagi. Air mengalir dalam pipa yang berpenampang besar, luasnya 200 cm persegi. Dan kecepatan alirnya 3 meter per sekon. Kemudian air mengalir ke pipa kecil yang luas penampangnya 50 cm persegi. Tentukan yang pertama adalah debit pada pipa kecil, kedua adalah kecepatan air pada pipa kecil. Oke, yang pertama adalah kita tentukan A1. A1-nya adalah 200 cm persegi. Kita jadikan meter, 2 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Kemudian V1, V1-nya adalah 3 meter per sekon. Nah, kemudian A2-nya adalah 50 cm persegi atau 5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Oke, yang pertama adalah kita pakai rumus persamaan kontinuitas. Q2 sama dengan Q1 atau Q1 sama dengan Q2 sama saja ya. Q2 sama dengan A1 kali V1. Berarti Q2 sama dengan 2. Jadi karena yang ditanya adalah debit, maka Q-nya di sini nggak usah dijabarkan menjadi A2, V2 gitu, nggak usah. Tulis aja Q-nya, karena kan yang ditanya hanya Q saja. Berarti Q2 sama dengan, tinggal dimasukkan A1 adalah 2 kali 10 pangkat 2, V-nya adalah 3, maka hasilnya 6 kali 10 pangkat min 2 meter kubik per sekon. Kecepatan di pipa kecil, nah karena yang ditanya adalah kecepatan, maka tinggal dijabarkan. Untuk A2-nya tadi udah diketahui 50, kemudian V2-nya yang ditanya A1-nya 200, V1-nya adalah 3. Maka V2-nya hasilnya adalah 200 dikali 3, 600. Berarti 600 dibagi 50, yaitu hasilnya adalah 12 meter per sekon. Oke, next. Selanjutnya adalah persamaan Bernoulli. Hukum Bernoulli ialah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis alur. Maka bisa dirumuskan untuk persamaan Bernoulli adalah P1 ditambah setengah rho 1 V kuadrat ditambah rho 1 GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho 2 V2 kuadrat ditambah rho 2 GH2. Oke. P-nya ini adalah tekanan. Rho-nya adalah massa jenis fluida. V-nya adalah kecepatan. Rho-nya massa jenis fluida. G-nya gravitasi. H-nya adalah ketinggian. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi di sini ada suatu aliran masuk, aliran fluida ke sini. Nah, kemudian dia dikeluarkan dari sini. Oke. Ini P1-nya ini akan berbanding dengan P2. Oke. Selanjutnya adalah penerapan asas Bernoulli. Jadi penerapan dari hukum Bernoulli ini, asas Bernoulli ada beberapa macam penerapannya. Di antaranya adalah tentang teori Torricelli tentang tangki bocor yang mendatar. Nah, di sini ada rumus praktisnya. Dimana kalau misalnya ditanya kecepatan, ini kalau ditanya kecepatan pakai rumus ini, akar 2GH. Kalau ditanya jarak, ini adalah jarak, pakai 2 akar H kecil kali H besar. Kalau ditanya waktu, pakai akar 2H besar dikali G. Nah, di sini ada perbedaan, ada H besar, H kecil. Hati-hati. Untuk H besar adalah jarak dari lubang tangki bocornya, lubang yang bocor, sampai ke permukaan tanah di sini. Kalau H kecil dari luas permukaan hingga ke tangki bocor seperti ini. Oke, bisa ya dibedakan ya. Oke. Kemudian untuk X-nya adalah jarak dari ini pancuran terjauhnya. Jatuhnya cairan. Oke. Untuk T-nya adalah waktu yang diperlukan cairan untuk menyentuh tanah. Oke, selanjutnya adalah venturimeter. Jadi selain tadi pakai teori Torricelli, ada juga yang diterapkan di venturimeter.
Nah, venturimeter ini ada dua, yaitu tanpa manometer dan dengan manometer. Ini adalah dengan manometer, yang ini tanpa manometer. Oke, fungsinya sama, yaitu untuk mengukur kecepatan suatu aliran fluida. Nah, di sini penjelasannya, venturimeter tanpa manometer. Pakai rumusnya adalah V1 sama dengan A2 akar 2GH per A1 kuadrat dikurangi A2 kuadrat. Oke, di mana A-nya ini adalah luas penampang. Ya. Oke, paham ya sini? V-nya ini adalah kecepatan atau kelajuan aliran. Oke, untuk yang venturimeter dengan manometer, rumusnya adalah V1 sama dengan akar 2 rho R kali G kali H per rho U A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Di mana rho R ini adalah massa jenis raksa, karena yang di manometernya ini adalah isinya adalah raksa. Kemudian rho U-nya adalah massa jenis udara. Oke, selanjutnya adalah penerapan asas Bernoulli pada tabung pitot. Tabung pitot adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas di dalam pipa. Rumusnya adalah akar 2G rho aksen kali H per rho. Di mana rho aksen ini adalah massa jenis cairan manometer. Nah, di sini kita ada cairan manometer, di sini ditentukan massa jenisnya. Kemudian rho-nya ini adalah massa jenis gasnya apa gitu. Oke, next. Penerapan asas Bernoulli juga ada pada gaya angkat pada pesawat terbang. Kelajuan aliran udara pada sisi bagian pesawat V2 lebih besar daripada sisi bagian sayap. Sisi bagian bawah sayap V1. Jadi yang bagian atasnya ini lajunya lebih besar daripada yang di bawah pesawat. Sesuai dengan asas Bernoulli bahwa tekanan pada sisi bagian atas juga lebih kecil daripada sisi bagian bawahnya gitu loh. Karena kelajuan udaranya lebih besar. Nah, jadi pada saat pesawat terbang ini dapat terangkat, ini gaya angkatnya lebih besar daripada berat pesawatnya. Jadi suatu pesawat dapat terbang atau tidak bergantung pada berat pesawat, kelajuan pesawat, dan ukuran sayapnya. Makin besar kecepatan pesawat, makin besar kecepatan udara. Hal ini berarti gaya angkat sayap pesawat makin besar. Demikian pula makin besar ukuran sayap, makin besar pula gaya angkatnya. Jadi intinya di gaya angkat ya. Oke, di sini ada beberapa gaya-gaya yang pengaruh pada saat si pesawat itu terbang, yaitu yang pertama gaya angkat, ini pengaruh bentuk pesawatnya, kemudian ada drag, gaya hambat, gesekan antar badan pesawat dengan udara, gravity atau gaya berat, pengaruh gravitasi bumi, terus gaya gerak atau oleh mesin pesawat. Syarat pesawat bisa mengudara adalah gaya angkat pesawat lebih besar dari berat pesawat, ingat ya. Jadi mengapa pesawat yang begitu beratnya, yang begitu besarnya bisa mengudara? Karena gaya angkat pesawatnya adalah lebih besar. Laju pesawat harus makin besar untuk memperbesar gaya angkat pesawat. Jadi kita nggak heran dong ya pesawat itu melaju cepat banget. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah ukuran pesawat harus lebih besar sehingga gaya angkat semakin besar. Oke, kalau kita rumuskan, jadi rumusnya adalah V1 dikurangi V2, artinya V1 dan V2 ini adalah gaya angkat pesawat, sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dikali A. Oke, contoh soalnya, untuk yang persamaan Bernoulli, di sini ada pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah, seperti gambar berikut. Perbandingannya adalah pipa besar dan kecilnya adalah 4:1, perbandingan A-nya ya, luasnya. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecilnya adalah 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam dengan tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5. Oke, ini pangkat 5 ya. Oke, ini maaf. Ini pangkat 5. Pangkat 5 FA. Tentukan kecepatan air, selisih tekanan, dan tekanan pada pipa. Oke, next. H1-nya
Tadi H1 adalah yang ini ya. Jarak dari sini sampai sini. Maaf, sampai bawah sini. Oke, pipa besar. Posisi pipa besarnya adalah 5 meter. Berarti H1-nya adalah 5 meter. H2-nya 1 meter. V1-nya 36 km per jam. Dijadikan meter per sekon menjadi 10 meter per sekon. Ini tidak usah saya jelaskan ya. Gimana cara merubahnya. Karena seharusnya sudah dipelajari di SMP. P1-nya 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. A1 banding A2-nya adalah 4 banding 1. Oke, yang ditanya adalah kecepatan air pada pipa. Kita pakai persamaan kontinuitas saja, kontinuitas. Yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2 karena A1-nya udah diketahui, A2-nya udah diketahui, V1 udah diketahui, V2 belum, tapi kita bisa cari maka dengan kita pakai persamaan kontinuitas. Tinggal dimasukkan, maka rumusnya adalah V2, maka hasilnya adalah V2 sama dengan 40 meter per sekon. Kemudian selanjutnya adalah selisih pada kedua pipa dari persamaan Bernoulli. Oke, selisih tekanan. Selisih tekanan, yang namanya selisih kan pengurangan. Berarti tekanan 1 dikurang tekanan 2. Ini. Berarti kita tinggal tulis juga dulu persamaannya. Ini persamaan Bernoulli. Yaitu P1 ditambah setengah rho V2 ditambah, rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan V2 plus setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Tinggal digabungin. V1 tulis di sini, ini pindah ruas ke sini, yang lain pindah ruas ke sana semua. Oke, karena rho-nya sama di sini, jadi tinggal digabungin karena ini kan rho-nya sama ya, jadi dibuat 1. Terus kemudian V2-nya positif, karena kan dia nggak pindah ruas ya, positif. V1-nya negatif, kenapa? Karena kan dia pindah ruas ke sini ya. Nah, jadi negatif seperti ini. Ditambah rho GH. Rho GH di sini kan sama, dia punya rho GH, rho GH juga. H2-nya adalah positif, tetap positif. H1-nya adalah negatif karena pindah ruas. Makanya jadi seperti ini gitu loh. Tinggal dimasukin nilainya semua. Maka hasilnya adalah P1 dikurang P2 sama dengan 710.000 Pascal. Atau kita jadikan dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 7,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, selanjutnya adalah tekanan pada pipa kecil. Nah, kalau tadi kan selisih tekanan. Di sini kita mau mencari tekanan pada pipa kecil. Ingat ya, untuk yang P1 ini pipa besar. Kalau P2 ini adalah kecil. Berarti P1-nya tadi udah ketahuan. 9,1 kali 10 pangkat 5 kan udah diketahui. Yang ini ya. Kemudian dikurang P2 sama dengan 7,1 kali 10 pangkat. Karena ini tadi udah ada hasilnya. Maka P2-nya hasilnya adalah 2,10 kali 10 pangkat 5. Hasil dari 9,1 kali 10 pangkat 5 dikurang 7,1 kali 10 pangkat 5. Oke, next. Contoh soal teori Torricelli. Sebuah bak yang berisi air, kemudian airnya mengalir seperti gambar. Nah, di sini ada tingginya 85 cm. Terus berapa sih kecepatan, jarak, dan waktunya? Oke, kita tentukan dulu. Ini H-nya adalah dari permukaan sampai ke tanah, ini 85. Kita tentukan H1 dan H2-nya. H1 itu kan berarti H1 adalah jarak dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Berarti berapa? Ya 85 dikurang 40, ya ini. Dijadikan meter ya. Kemudian H besarnya dari sini ke sini, yaitu 40. Tinggal dimasukkan ke rumusnya semuanya. V sama dengan akar 2GH, kemudian X sama dengan 2 akar H kecil kali H besar, T sama dengan akar 2H besar per G. Oke, selanjutnya contoh soal venturimeter. Di sini ada pipa yang diperlihatkan gambar dengan luas penampang 5 cm persegi dan luas penampang pipa kecil 3 cm persegi. Serta perbedaan ketinggian airnya yaitu 20 cm. Ya kita tinggal pakai aja rumus dari pipa venturimeter tanpa manometer. Tinggal dimasukin semuanya. Oke, jadi tinggal dimasukkan, maka hasilnya adalah ini 1,5 meter per sekon. Oke, di sini kenapa nggak usah rubah sentimeternya ke meter? Karena pada dasarnya nanti hasilnya sama aja gitu loh. Karena kan di sini nanti ada pembagian. Pembagian ini di sini ada bagi ya. Ada bagi. Pembagi ini yang nantinya
nanti akan hilang sendiri satuannya gitu. Jadi untuk yang kalau misalnya soal ventimeter nggak usah dirubah sih gitu. Untuk yang satuannya. Kemudian kecepatan aliran pada saat jadi intinya gini loh ya, kalau misalkan ditanya ada perbandingan kecepatan aliran pipa besar, pipa kecil, pakainya persamaan kontinuitas aja deh. Gitu. Yang penting A1 diketahui, V1 diketahui, atau A2 diketahui, V2 diketahui. Salah satunya yang ditanyakan bisa pakai rumus yang ini. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian saja penjelasan tentang fluida. Dan alhamdulillah selesai ya untuk materi yang fluida. Sudah saya jelaskan tentang fluida statis dan fluida dinamis. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.